Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, silakan menyiapkan Alkitab sekalian. Hosea pasal 11, kita akan membaca ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7 sesuai dengan sabda Bina Umat bacaan malam hari ini. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau sumber segala pengetahuan dan pengertian. Anugerahkanlah kami hikmat untuk mengerti kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7 sangat baik jika Bapak Ibu telah membaca SBU pagi, terutama memulainya dari ayat yang pertama. Di Hosea pasal 11 ayat 1 kita menemukan hal yang menarik. Itu bermula dari keluhan, maaf saya menggunakan istilah ini, keluhan Tuhan melalui mulut Nabi Hosea. Bagaimana umat ini sangat dikasihi sebagai anak. Saya ulangi Bapak Ibu, umat ini dikasihi Allah, dikasihi Tuhan sebagai anak, sehingga mereka memanggilnya Bapa. Lihat ayat yang pertama, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Waktu mereka berada di perbudakan di Mesir, disitulah kemudian proses pembentukan suatu bangsa yang disebut bangsa pilihan. Jadi sebenarnya saya kurang nyaman menyebut Israel sebagai bangsa pilihan. Yang tepat adalah Israel adalah bangsa bentukan Allah. Tuhan yang bentuk toh, dari Abraham yang keluar dari Ur Kasdim, berkembang kemudian Ishak, kemudian Yakub dan anak-anaknya, dan 600 orang masuk. Kemudian keluar 6.000 orang, 600.000 orang keluar dari Mesir. Tetapi dari 70 yang masuk Mesir keluar 600.000. Betapa banyak umat yang kemudian terbentuk menjadi suatu bangsa. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah sekarang apa yang mereka buat? Apa yang mereka lakukan? Ternyata pemberontakan kepada Allah. Ayat 3 hingga ayat yang keempat itu keluhan yang sangat miris kalau Bapak Ibu baca. Bayangkan Tuhan mengangkat Efraim, ini bicara soal Israel Utara. Tuhan menopang dia. Bagaimana Tuhan menarik mereka dengan penuh kasih setia. Tuhan yang bimbing umat ini. Tuhan yang membuat umat ini bertumbuh, berkembang, mengalami kehidupan yang dekat dengan Allah dan berlimpah berkat. Tapi nyatanya, walaupun Tuhan harus nunduk, itu berarti kan merendahkan diri untuk beri makan mereka. Tapi umat ini terlalu angkuh. Nah Bapak Ibu, baru kita masuk di ayat 5 sampai 7. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Ayat yang kelima itu, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Sebenarnya bukan Mesir pengertian sebenarnya, maksudnya mereka harus kembali diperbudak. Itu ditandai dengan hadirnya Asyur di Israel Utara dan menghancurkan Israel Utara. Mereka dibuang di Asyur. Mereka mengalami perbudakan, mereka mengalami penghambaan, mereka mengalami ketidaknyamanan, mereka mengecap rasa siksa, mereka mengecap kesusahan hidup. Pertanyaannya, kenapa sampai Tuhan izinkan kesulitan itu,
kekalahan dengan Asyur itu terjadi dan mereka mengalami kesulitan, Bapak Ibu, kita menemukan dua alasan. Alasan pertama ayat 5 bagian akhir, sebab mereka menolak bertobat. Ini alasan pertama. Perhatikan, mereka menolak bertobat. Kalau dibilang menolak bertobat berarti ada indikasi pemberitaan untuk mengajak berhenti bikin salah. Mereka menolak bertobat berarti sebelum itu sudah disampaikan, kau salah, jangan kau bikin itu. Enggak, mereka tetap bikin. Makanya muncullah kalimat menolak bertobat. Menolak bertobat berarti mereka bikin salah dan mereka tahu itu salah. Menolak bertobat toh berarti mereka sudah kenal tentang kebenaran, mereka sudah kenal tentang kebaikan, tapi mereka lebih memilih kejahatan. Makanya muncul kalimat menolak bertobat. Persoalannya, dosa apa? Menolak bertobat dari apa? Apa sebenarnya yang dibuat oleh Israel Utara? Kita menemukan di ayat yang ke-7. Di ayat ke-7 dibilang begini, umatku betah dalam membelakangi aku. Terjemahan yang lain dari teks asli Ibrani itu secara harfiah begini, mereka lebih suka berpaling daripadaku. Bukan berpaling padaku, berpaling daripadaku, berarti balik belakang. Makanya tepat diterjemahkan dengan membelakangi aku. Maksudnya mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Yang mereka buat adalah patung dan menyembah Baal. Yang mereka lakukan adalah memuliakan benda mati. Yang mereka lakukan mencari Allah lain. Padahal kalau saudara baca ayat yang keempat, Tuhan sampai membungkuk untuk kasih makan dorang, untuk pelihara mereka. Tapi yang mereka ucapkan terima kasih bukan pencipta langit dan bumi, tapi Allah asing, Allah bangsa asing. Maka hukuman pun diberikan kepada mereka. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Kita menemukan satu pernyataan keras, SBU juga kasih judul itu, bahwa dihukum karena tidak mau bertobat, bahwa Israel ini dihukum karena dosa. Akhirnya kita bisa menyimpulkan satu hal, kesusahan, kesulitan hidup yang dialami oleh Israel disebabkan satu perkara besar, yaitu mereka telah berdosa kepada Allah. Ditandai dengan dua hal, diingatin, ditegur, mereka tidak bertobat, dan mereka lebih memilih membelakangi Allah. Mereka lebih memilih menyembah Baal. Padahal dalam Keluaran 20 Tuhan itu cemburu. Mengapa cemburu? Kalau yang berhak untuk disembah adalah aku, tapi engkau menyembah Allah lain, aku adalah Allah yang cemburu. Habis mereka. Ini hal pertama yang saya mau sampaikan, bahwa kesukaran hidup, hukuman, penderitaan yang dialami, salah satu penyebab derita-derita hidup itu dialami karena dosa dan kesalahan. Saya ulangi, karena dosa dan kesalahan. Saya bilang salah satu toh, karena ada banyak penyebab yang lain orang mengalami kesukaran. Misalnya kasus Ayub, justru karena ujian yang harus dihadapi, ujian iman yang harus dia lewati, diizinkan Allah, iblis melakukannya. Jadi kesusahan bukan juga karena dosa, tapi karena hal yang lain. Salah satunya mengalami ujian supaya beroleh ketekunan, dan ketekunan itu beroleh pengharapan. Roma pasal 5 ayat 1-5. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah mereka berdosa. Mereka berdosa kepada Allah, maka mereka pun dihukum. Sekarang mau dihubungkan dengan kita saat ini, Bapak Ibu. Ada dua aspek kan di kondisi pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang tidak mengalami dampaknya. Tidak ada yang tidak mengalami dampaknya. Segala hal kita alami, dari segi ekonomi, usaha dan bisnis, wow, kacau balau. Kekuatan kesehatan kita diuji di sini. Bahkan kerinduan kita untuk bersekutu pun diuji di sini. Sulitnya kita berinteraksi secara sosial dengan fisik yang berjumpa oleh karena kondisi pandemi ini.
dan banyak aspek lain yang sedang terjadi. Kalau saudara bertanya karena apa, saya mau jawab karena dua. Tapi hal tekanan utama sesuai kitab ini karena dosa. Kesusahan kehidupan acap kali datang karena dosa dan kesalahan. Tetapi juga kesusahan dan kehidupan datang barangkali diizinkan Tuhan untuk ujian iman, supaya muncul karunia besar, yaitu pengharapan. Roma pasal 5 ayat 1-5. Lalu kalau begitu apa yang harus dilakukan jika saudara mendapati dirimu salah? Jika barangkali ada sesuatu yang tidak benar saudara lakukan, dengarkan firman ini, bertobatlah. Tetapi jika saudara mengalami dan merasakan diri bersama keluarga, kami fine-fine saja kok dengan Tuhan, dengarkan ini, kuatlah menghadapi tantangan ujian ini. Kan begitu toh? Karena ada dua aspek, karena dosa ataupun karena diizinkan Allah. Maka bertobatlah, tapi juga tetaplah berpengharapan menghadapi ujian yang tak mudah ini. Ini sikap yang saudara dan saya harus kerjakan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang tidak kalah penting, pertobatan itu berarti orang yang menyadari dulu dosanya, lalu kemudian minta ampun. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu, tidak berbuat dosa lagi. Yohanes pasal 8 tentang perempuan yang berzina, Yesus bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Israel bikin ini, mereka tidak bertobat, mereka tidak mau berbalik kepada Allah. Maka hal yang kedua yang saya mau katakan kepada saudara, keinginan daging yang begitu kuat, godaan iblis yang luar biasa, sangat memungkinkan saudara jatuh. Tetapi langkah besar yang harus kita buat adalah pertobatan, menyadari ini salah. Karena banyak orang yang salah sekalipun bisa dibela menjadi benar. Banyak orang yang so salah sekalipun ngeles supaya jadi benar. Banyak orang yang tahu itu cara keliru, berusaha dibuat sedemikian rupa manuver kata-katanya supaya seakan-akan kasihan dia yang korban, seakan-akan dia dalam posisi benar. Bertobat berarti tahu diri bahwa aku salah, dan karena aku salah, aku mau berbuat benar dan tidak akan berbuat salah lagi. Ini konsep sederhana supaya Ulangan 28 terjadi. Aku akan memberkati keluar masukmu. Ulangan pasal 28 terjadi, bakulmu diberkati, kandunganmu diberkati, dapurmu diberkati, kambing lembumu diberkati. Itu kan hanya terjadi ketika pertobatan dan ketaatan dilakukan. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga, saya mau tutup. Walaupun fokusnya cuma ayat 5-7, kok saya tertarik ayat 1 dan 2. Bagaimana kemudian Tuhan mendekati umatnya ini, bukan antara sang pencipta dengan hasil ciptaan, Allah dan umatnya. Ternyata pendekatan yang Tuhan buat adalah, mereka ini anakku, berarti aku bapaknya. Oke? Lalu ketika saudara merujuk Efesus 1 ayat 5, Efesus 1 ayat 5 mau bilang begini, ternyata Bapak Ibu dan saya yang percaya pada Yesus Kristus, kita ini anak-anak Allah. Itu berarti apa? Kita ini anak-anak, maka di sana itu bukan pencipta, bukan cuma sekedar Allah, tetapi ya Aba, ya Bapa. Pendekatan yang Tuhan buat adalah pendekatan relasi antara anak dan orang tua. Lalu saudara berkata, kalau begitu, kalau memang Allah itu Bapa kita, kenapa salah sedikit dihukum? Kenapa diizinkan alami kesukaran dan kesulitan? Saya mau bilang, buka Wahyu pasal 3 ayat 19. Itu bilang begini, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Kalau Tuhan mengasihi saudara, ini bukan cuma elusan-elusan, tapi kalau Tuhan mengasihi saudara, saudara salah, Tuhan tegur. Tapi tegur itu bukan amarah, tapi tegur itu cara Tuhan mengasihi. Dari Mesir ku panggil anakku, tapi anakku kepala angin ku cambuk. Tapi mereka nggak bertobat, hancur utara. Sampai sekarang tidak ada jejak Israel utara. Yang Bapak Ibu bilang Yahudi Israel itu bukan, itu cuma sisa-sisa dari suku Yehuda, makanya disebut Yahudi sekarang. Betapa pertobatan sangat penting. Jadi ketika relasi ini dibangun, bahwa yang di atas adalah Bapa, andai kata Tuhan izinkan kesukaran, tersenyumlah. Barangkali cara Tuhan mencambuk kita
supaya balik kepada Tuhan. Atau barangkali Tuhan ingin supaya anak-anakku tidak menjadi anak-anak cengeng, mentalitasnya harus diuji, supaya tahan uji, supaya tekun, supaya berpengharapan. Jadi saya mau tutup bilang begini, andai kata ada kesulitan hidup yang saudara alami karena dosa, minta ampun, paling gampang. Mengapa? Karena di atas itu Bapa, pasti diampuni. Kalau diizinkan ini karena sengaja untuk memperkuat iman saudara, dan diizinkan ini supaya saudara mengalami lebih tegar, memiliki mentalitas pejuang, bersyukurlah. Sebab Bapa yang baik tidak akan pernah memberi ular jika anaknya minta ikan, atau memberi batu ketika minta roti. Artinya sang Bapa tidak pernah merancangkan kecelakaan pada anaknya. Jadi ketika alami kesukaran sekalipun, tempatkan diri sebagai anak, nengoklah ke atas. Bapa, kuatkan aku. Bapa, ampuni aku. Biarkan saudara dikendalikan oleh kasih Bapa yang menyejukkan ini. Belajar dari Asyur, belajar dari Israel Utara. Perih banget Bapak Ibu. Maka berbaliklah selama masih ada kesempatan. Kasih karunia pintu itu masih terbuka untuk siapapun, termasuk andai kata saudara yang dengar firman ini terkategori engkau yang hilang. Pintu itu masih terbuka untuk menunggu saudara menjalani pertobatan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.